Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kepada Allah yang mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pelihara waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mari kita aji mumpung sehat, mumpung kuat, mumpung ada waktu. Karena ini zamannya semua aji mumpung, Pak. Yang kita lihat keseharian kita ini di mana-mana aji mumpung. Mumpung kesempatan gunakan sebaik-baiknya. Mumpung berpuasa gunakan sebaik-baiknya. Nah, kita aji mumpung kepada kebaikan dan memang itu disuruh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah menuju keampunan Tuhanmu dan ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disuruh kita bersegera. Namanya orang bersegera buru-buru, cepat-cepat, berarti aji mumpung cepat. Baru fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan. Jadi jangan nunggu datang kesempatan ke kita, malah kita yang kejar kesempatan. Bersegera, berlomba-lomba. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudah uzur, barulah teringat mau belajar, baru teringat mau ke masjid, barulah teringat yang lain-lain apa yang terjadi. Ya Allah, macam mana aku nak ke masjid? Kakiku sudah enggak kuat lagi, punggungku sudah enggak lurus lagi, kepalaku sudah enggak terang lagi, mata sudah enggak jelas lagi melihat. Bapak-bapak kalau azan subuh begitu dengar, kalau umur 50 ke atas Pak, begitu azan subuh itu langsung berdiri atau ngurut kaki dulu? Ngurut kaki dulu. Kita yang muda-muda yang Pak, begitu dengar azan macam per kita Pak, langsung loncat. Macam tusuk gigi begitu dipencet langsung loncat. Nah, mumpung begitu Pak. Kalau udah tua, ngurut kaki 5 menit Pak, ngurut pinggang 5 menit, luruskan badan 5 menit. Menit ke-16 baru ke kamar mandi. Menit ke-20 keluar dari kamar mandi. Menit ke-25 subuh di masjid sudah selesai. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita aji mumpung. Nah, kaji kita ini kaji lama. Tidak ada kaji yang baru, kaji lama. Dasarnya Al-Quran yang sudah turun 1500 tahun yang lalu. Kaji lama Pak, kuno sekali, barang antik. Hadis yang sudah beliau sampaikan 1450 tahun itu kurang lebih. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kaji lama, kita nggak berani mengada-ada. Yang mengetahui sesuatu yang lalu adalah Allah dan Rasulnya. Nah, terkait dengan ibadah ini, perkara-perkara yang memang harus ada dasar, harus ada contoh. Maka kita kembali kepada sunnah. Bagaimana cara wudhu, bagaimana cara istinja, bagaimana cara berdiri dalam sholat, bagaimana cara mengangkat tangan, bagaimana cara melipat tangan, bagaimana cara membaca Al-Fatihah, bagaimana cara membaca ayat, bagaimana cara ruku, bagaimana cara iktidal, bagaimana cara mau sujud, apakah tangan duluan atau lutut duluan, bagaimana mau bangkit dari sujud, apa lutut dulu diangkat atau tangan dulu diangkat, bagaimana duduk tahiyat awal, bagaimana duduk tahiyat akhir, bagaimana cara salam, apa yang dibaca Rasul sesudah salam, lalu apa yang beliau doakan sesudah berzikir, terus apa sholat-sholat sunnah selain sholat wajib yang 5 waktu, bagaimana cara melakukannya. Inilah yang semua insya Allah akan kita bahas berdasarkan fikih sunnah.
sebuah kitab yang menjadi standar pegangan para ulama, terutama para hakim di pengadilan agama. Kitab ini kelebihannya dari yang lain adalah dia mengutamakan dalil, barulah kemudian pendapatnya dan diramu dengan pendapat para ulama dari 4 mazhab. Jadi kita belajar fikih sunnah ini tidaklah fanatik mazhab. Kita akan melihat pendapat mazhab A, mazhab B, mazhab C, mazhab D, dan mazhab-mazhab lainnya. Yang mungkin selama ini kita kenal hanya 4 mazhab, padahal masih banyak mazhab yang lain. Dan mereka semua para imam mazhab menulis di akhir kitabnya yang kira-kira artinya, kalau kalian menganggap yang baik di dalam kitab ini, ambillah. Kalau ada yang lebih baik, silahkan dipelajari. Jadi monggo semua. Imam Syafi'i begitu, Imam Hanafi begitu, Imam Malik begitu, Imam Hambali pun begitu. Semua mempersilakan ambil pendapat yang terbaik dari kitab ini kalau ada yang lebih baik. Nah, jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari al-miyah wa aqsamuha, air dan macam-macamnya. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suci, dan tidak diterima sholat seseorang kalau dia tidak dalam keadaan bersuci. Nah, sarana bersuci yang paling utama adalah air, dan air adalah sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air segala sesuatu hidup. Dan air adalah sesuatu yang paling dibutuhkan, yang paling dasar dalam kehidupan kita ini. Maka hukum fikih, hampir seluruh kitab fikih memulai bahasanya dengan macam-macam air. Al-ma'ul mutlaq yang pertama, air mutlaq. Hukmuhu annahu tahurun, ay annahu tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Hukumnya adalah suci, suci pada dirinya dan mensucikan yang lainnya. Suci pada dirinya dia bisa diminum, mensucikan yang lainnya bisa digunakan untuk mensucikan benda-benda yang terkena najis lainnya. Wayan dari itu tahtahu minal anwa'i ma ya'ti. Ada beberapa macam yang tergolong air mutlak. Yang pertama, ma'ul matari was salji wal bardi. Air hujan, air salju. Liqaulillahi ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Berdasarkan firman Allah, dan kami turunkan kepada kalian dari langit air hujan agar kalian bersuci dengannya. Maka air embun, air salju, air hujan adalah air mutlak, murni air. Kita tahu kalau air hujan ditampung itu belum kena sesuatu. Itu yang dibilang air apa itu? Air hujan murni, tidak kena apa-apa. Kan ada dijual itu. Air apa? Gitu. Suci. Inilah air yang paling bagus. Kalau mau sehat, tampunglah air itu, embunkan. Ini ilmu orang tua nih sebenarnya. Kalau bisa air hujan itulah dimasak, diembunkan. Kalau tak dapat air sumur juga boleh, embunkan. Setiap bangun pagi itulah diminum, diembunkan air itu diminum 2 liter paling, 2 gelas paling. Insya Allah sehat kita. Itu air murni. Nah kemudian wa qauluhu ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, kami turunkan air dari langit dalam keadaan suci. Wali hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kabbara fi sholati sakata hani'ah. Rasulullah kalau sudah takbir dalam sholat, kemudian dia diam
sebentar. Qabla al-qira'ah, sebelum membaca Al-Fatihah. Diam sebelum membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Enggak langsung bismillah, tapi diam. Apa yang dilakukan Nabi? Faqultu ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ara'aita sakautuka baina takbiri wal qira'ah mataku. Kata sahabat, kenapa engkau diam ya Rasul antara takbir dan membaca Al-Fatihah? Apa yang kamu baca? Qala, dijawab Rasulullah, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma agsilni min khotoyaya bis-salji wal ma'i wal barad. Ini salah satu doa iktikaf. Nanti akan kita pelajari pada saat masuk kita ke iktikaf, ada 5 macam doa iktikaf. Di antaranya yang kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada yang memulai dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada yang begini, Allahumma ba'id baini. Apa yang dimaksud hadis ini adalah di dalam doa ini Rasul salah satunya di ujungnya mengatakan Allahumma aghsilni min khotoyaya bis-salji wal ma'i wal bardi. Ya Allah, sucikan aku dari kesalahanku dengan air salju, air embun, dan air bisalji wal ma'i wal bardi. Air salju, air hujan, air embun. Jadi di dalam doa dimasukkanlah 3 macam air ini. Inilah salah satu dalil air ini memang air yang paling suci karena masuk dalam doa. Nah, yang kedua ma'ul bahri, air lautan. Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi ataina afana tawadda'u bimal bahri. Ya Rasulullah, kami naik kapal di atas lautan dan kami membawa air tawar cuma sedikit. Kalau kami berwudu dengan air itu, kami akan kehausan. Afana tawadda'u bima'il bahri? Bolehkah kami berwudu dengan air lautan? Faqala Rasulullah huwa at-tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Air lautan itu suci airnya, halal bangkainya. Inilah jawaban Rasulullah. Boleh kami berwudu dengan air laut? Boleh, karena dia suci airnya, halal bangkainya. Jadi boleh Pak, cuma mungkin agak kesal. Kalau kena mata, pedis. Tapi hukumnya boleh berwudu dengan air laut. Bahkan bangkainya halal. Isi lautan itu Pak halal. Kecuali yang keras-keras tentunya Pak. Kapal selam jangan. Tapi semua jenis ikan di laut halal tanpa disembelih. Tak usah disembelih walaupun dia besar. Enggak masuk hukum sembelihan untuk binatang lautan. Nah, berarti boleh. Yang ketiga, ma'u zamzam, air zamzam. Ini air yang paling mulia. Lima ruwiya min hadis Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bisijilin min ma'in. Berdasarkan riwayat hadis Ali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta satu timba air Zamzam, fasyariba minhu wa tawadda, maka Rasulullah meminum daripadanya dan berwudu. Rasulullah berwudu dari air Zamzam. Inilah air yang paling mulia, air yang paling murni, yang menjadi keajaiban dunia sekalipun tidak diakui oleh negara-negara barat lainnya. Karena inilah satu-satunya yang tidak bisa dipecahkan secara ilmiah. Dari mana itu air datangnya? Dikeliling di radius sekitar 10 meter digali, nggak ada itu Pak, satu sumber air. Logikanya Pak, kalau kita punya sumur bagus di rumah, tetangga bikin sumur, berkurang nggak di sumur kita? Berkurang Pak, pasti putus nanti aliran, karena dia datang begini.
Makin banyak yang bikin sumur, makin berkuranglah air. Di sana ada yang menggali tanah timbunan misalnya, makin berkurang air sumur kita. Tapi air Zam-Zam mau digali sekeliling, tak akan berkurang air Zam-Zam. Kenapa? Sumbernya bukan datang begini, sumbernya dari dalam. Dan itu tidak bisa dipecahkan secara ilmiah. Sudah banyak para ahli meneliti, terakhir mereka ada yang tertidur tak sadar-sadar, terakhir banyak yang masuk Islam. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah air Zam-Zam, air yang paling mulia. Kalau ada teman kita datang dari ke sana yang umroh maupun haji, minta. Karena air suci itu sudah datang. Dan berobat dengan air Zam-Zam juga adalah salah satu cara Rasulullah mengobati. Nah, ini ibu yang apa namanya itu, yang mau melahirkan air Zam-Zam sama rumput Fatimah, air Zam-Zam simpan, rumput Fatimah rendam. Kalau sudah mau 3 hari lagi melahirkan, doakan. Apa doanya? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan, di setiap kesulitan ada kemudahan. Niatkan di sini. Fa iza qara'ta fansab wa ila rabbika farghab. Bacakan 7 kali, suruh minum tiap hari selama 3 hari. Insyaallah. Itu kita saudara kita di Tembung, bayinya 4,5, cukup melahirkan di bidan 4,5 kilo melahirkan di bidan atas izin Allah. Jadi air Zam-Zam ini air yang sangat mulia, boleh dipakai berwudu. Al-ma'ul mughayyiru bitulil maqsid aw bisababi makri aw bi mukhalatati ma la yanfiqu anhu ghaliban katul habi wa warqis syajari fa inna ismal ma'il mutlaq yatanawul ittifaqil ulama. Kemudian air yang tergenang sampai lumutan dia. Tergenang dia sampai lumutan. Sesudah dan itu bercampur lagi dengan daun-daun. Biasanya kan di atasnya ada pohon-pohon, ada apa-apa. Udah tumbuh lagi bibit-bibit nyamuk di situ, saking lamanya air tergenang. Bolehkah dia dipakai berwudu? Boleh, selama tidak ada bercampur dengan najis. Daun najis kan? Tidak. Lumut? Tidak. Telur nyamuk? Tidak. Jadi tidak ada alasan kalau ketemu air tergenang lalu kita katakan ini tidak suci. Tapi dari segi kesehatan saya yakin itu tidak diperlukan. Ini kita bicara suci atau tidak dulu ya. Kalau nanti menurut ilmu kesehatan jangan dipakai, bahaya untuk kulit, ya jangan. Karena kita ini belajar hanya suci atau tidak. Suci, boleh dipakai, teliti. Nah, tapi pada dasarnya selama belum ada yang merusak nilai kemutlakan air itu, maka tidak dikatakan dia tidak suci. Tidak ada yang merusak, tidak ada najis yang jatuh ke situ, dan tidak ada benda lain yang merubah sifat-sifat air itu. Itu juga termasuk suci. Kemudian al-ma'ul musta'mal, air bekas. Air bekas pakaian. Yang dimaksud air bekas adalah air yang telah dipakai berwudu atau mandi wajib. Air ini bisa digunakan bersuci apabila air mutlak susah didapatkan. Dalam kondisi tertentu kita susah mencari air, sehingga banyak air sedikit air tapi dipakai sangat-sangat maksimal. Nah, kalau kita di Indonesia tak perlu nyanyi, apalagi di Jakarta yang banjir terus, ya kan? Tapi mungkin di beberapa keadaan seperti
seperti di atas kapal yang sangat sedikit air tawar. Air laut kan susah juga mau nimba ke dalam kan. Kapal pesiar itu yang tingginya 20 meter mau kita timba di laut. Nah, misalnya. Walaupun ada air tapi susah menjangkaunya. Nah, hukum seperti ini bisa kita pakai. Air mustakmal itu seperti apa maksudnya? Rasulullah di dalam sebuah hadis diceritakan pernah mandi wajib bersama Aisyah dalam satu bak mandi. Mandi wajib bersama Aisyah dalam satu bak mandi. Wa huwa munfasilun min a'dha'il mutawaddi wal muqtasid wa hukmu annahu tawurun kal ma'in mutlaq. Hukumnya tetap suci, sawa'un bisawa'in, i'tibaran bil asli haitsu kana tahuran, wa lam yujad dalil yakhruju an tahuratihi wal hadis li Rabi binti Muawis fi wasfi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala masaha ra'sahu bima baqiya min wudu'i fi yadayhi. Rasulullah di beberapa kali berwudu, beliau mengusap kepalanya hanya dengan air yang tersisa dari tangannya. Pertama tadi dia cuci muka, mencuci kedua tangan. Nah, air yang tersisa di tangan inilah yang beliau pakai untuk mengusap kepala, tidak mengambil air baru. Jadi yang dimaksud air mustakmal di sini adalah bekas yang dipakai untuk berwudu, bekas wajah kena tangan, bekas kita mencuci tangan diambil untuk kepala. Kemudian di hadis lain, Aisyah radhiyallahu anha pernah mandi wajib bersama Rasulullah dalam satu bak mandi. Jadi bukan ditimba, Pak. Mandi wajib dalam satu bak mandi. Nah, bagaimana maksudnya? Bukankah bekas Rasulullah air yang sama juga mutar-mutar juga dipakai Aisyah? Bekas Aisyah air yang sama muter-muter juga dipakai Rasulullah. Nah, selama yang dimaksud bekas adalah bekas untuk bersuci, walaupun terkena ember, katakan ada ember di situ, kena percikan, masih juga tergolong suci. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di tariqil Madinah. Abu Hurairah dijumpai Rasul di salah satu jalan di Madinah. Wa huwa junubun, saat itu Abu Hurairah sedang junub. Fa anqana minhu, maka Abu Hurairah menyingkir, agak menjauh. Fa zahaba fa khasala summa jaa. Kemudian Abu Hurairah pulang lalu mandi wajib, kemudian dia datang lagi. Faqala aina kunta ya Abu Hurairah? Ditanya Rasulullah, Abu Hurairah, tadi kau kemana? Pas saya mau junub kau lari. Faqala subhanallah innaka. Faqala kuntu junuban. Kata Abu Hurairah, aku tadi junub ya Rasul. Enggak enak saya kamu datang karena saya junub. Perasaan Abu Hurairah, dia ini enggak suci, enggak pantas kalau dekat-dekat sama Nabi Muhammad. Maka begitu Nabi datang dia menjauh, bahkan pulang. Faqaratu an ujalisa kawana ala ghairi tahir. Dan saya tidak suka duduk bersamamu karena saya tidak suci, kata Abu Hurairah. Faqala, dijawab Nabi, subhanallah, innal mu'mina la yanjisu. Orang mukmin tidak pernah jadi najis. Kenapa kamu merasa tidak layak duduk bersama saya karena kamu junub? Orang mukmin, badan kita yang beriman ini tidaklah menjadi najis. Makanya ibu-ibu tidak ada alasan sebenarnya karena lagi haid. Lalu dia bilang enggak pas lah, kenapa haid, saya enggak enak kan masak. Kan besok puasa, masa saya haid tidak suci, masa orang yang mau berbuat. Itu kan ada paham sebagian begitu ya. Tidak boleh masak, tidak boleh minum, kalau kebetulan ibu gemalas cocok kali itu. Ya Bu ya. Nah, jadi tidak. Badan orang mukmin tidaklah menjadi najis. Yang ada dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu hanyalah najis. Itu jelas ada ayat. Innamal musyrikuna najasun.
wallazi khalaqahu tahirun. Kemudian air berikutnya air yang bercampur benda suci. Kasobun, seperti sabun. Jadi sabun itu bahasa Arab rupanya. Kasobun, seperti sabun. Wazzafaron, minyak-minyak wangi. Wadaki, tepung. Tepung itu kan benda suci. Tepung gandum, tepung terigu, tepung beras, benda suci semua. Minal asya'il lati tanfiku anha ghaliban, atau benda-benda lain yang terbiasa terkena air. Wa hukmu annahu tahurun. Nah, kalau air terkena benda suci seperti ini, dijatuhi sabun, dijatuhi minyak wangi, ya kan? Dijatuhi tepung atau adonan lainnya, hukumnya tetap suci. Madama hafizun lillahi, selama terjaga air itu dari kemutlakannya. Ini loh. Ini air setengah Pak ya. Nah ini 1/11. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya contohkan saya ini. Saya ambillah tepung sedikit. Masih sepakat kita mengatakan ini air atau tepung? Air kan. Tapi begitu saya ambil banyak, sudah mendominasi. Lalu kita bilang ini air apa? Adonan tepung. Nah, kalau sudah menjadi adonan tepung tidak mutlak. Itu maksudnya. Jadi benda suci itu masuk ke air, dia tetap suci selama terjaga kemutlakan airnya. Air sabun jatuh bak mandi, itu yang sering ya. Air sabun jatuh bak mandi. Lalu kita nggak mau lagi berwudu, padahal sabun itu suci. Terkecuali kita udah bilang, ini bukan air lagi, ini udah sabun. Jangan lagi. Nah, itu maksudnya. Fa in kharaja an itlaqihi bihaitsu sara la yatanawalahu ismul ma. Kalau sudah keluar kemutlakannya sehingga tidak layak lagi disebut air, kana tahiran fi nafsihi ghairu mutahhiru li ghairihi. Maka air itu berubah menjadi suci pada dirinya namun tidak bisa mensucikan. Kalau sudah berubah, ini sudah jadi air tepung, ini sudah menjadi air sabun dan seterusnya, dia tetap suci pada dirinya, tidak haram, tapi tidak bisa mensucikan, maka tidak bisa dipakai berwudu, tidak bisa dipakai mandi wajib. An Ummi Atiyah, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu Zainab. Berdasarkan riwayat Ummu Atiyah, tatkala Rasulullah datang kepada kami, tatkala meninggal anaknya, anak perempuannya namanya Zainab. Nabi punya anak perempuan, salah satunya bernama Zainab. Namanya anak Rasulullah ini yang perempuan Ruqayyah, Fatimah, Zainab, Hindun. Ruqayyah dan Fatimah ini, Ruqayyah dan Zainab ini menikah bersama Utsman bin Affan. Pertama Zainab dulu meninggal, ganti tikar, diganti oleh Ruqayyah. Jadi sebenarnya sunnah itu, kalau meninggal seorang perempuan meninggalkan bayi, siapa yang menggantinya lebih bagus? Saudaranya, adik atau kakaknya. Ini yang dilakukan Nabi kepada anak perempuannya. Nah, waktu Zainab ini meninggal, ceritanya tentu jadi dudalah si Utsman. Supaya tidak berlama-lama jadi duda, dinikahkan Rasulullah adiknya Ruqayyah kepada Utsman bin Affan. Alhasil Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi. Makanya gelar Utsman bin Affan adalah Zunnurain, punya dua nur. Dua nurnya. Pertama dari Zainab, kedua dari Ruqayyah. Nah, ini kita bicara tentang Zainab waktu meninggal. Ingsalnaha salasan aw khamsan aw aksaru min zalika. Kemudian kami mandikanlah si Zainab ini dengan air bercampur daun bidara. Ini ceritanya ini kan tentang air yang bercampur benda suci. Dalilnya apa? Nabi waktu memandikan Zainab
dicampurlah air ini dengan daun bidara. Memang ini hukumnya sunnah. Kalau memandikan mayat pakai daun bidara. Tapi kan daun bidara ini belum tentu ada di sini seperti yang di sana, ya enggak? Maka digantilah dengan air bunga-bungaan, air kembang. Sama aja itu intinya, supaya harum. Di hadis lain nanti kita belajar tentang cara wanita mandi wajib selepas haid. Datang seorang perempuan, "Ya Rasul, bagaimana cara kami mensucikan badan selepas haid?" Rasul bilang jelas sekali, "Ambil daun bidara, masukkan ke dalam air, baru siramlah seluruh kepalamu, gosok-gosok sampai ke dasar kepala, siram seluruh tubuhmu, ambil kapas, ambil minyak wangi, tempelkan." Itu perintah. Jadi sunnah mandi pakai wangi-wangian, sunnah mandi pakai bunga-bunga, mandi kembang itu, biar harum, biar legit lagi. Itu sunnahnya, pakai wangi-wangian. Sama dengan orang lagi mandi mayat pakai daun bidara. Berarti daun itu adalah sesuatu benda suci yang bersambung kepada air. Nah, boleh, boleh. Disiram Rasulullah 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak dari yang demikian. Nah, Rasul menyiram tubuh Zainab 3 kali atau 5 kali atau 7 kali ganjil atau 9 kali, tergantung kondisi lah. Nah, ternyata Rasul sendiri memandikan anaknya perempuan. Jadi sebetulnya Pak, kalau mandi jenazah ini jangan buru-buru ke petugasnya itu. Yang sebenarnya yang paling wajib, yang paling berhak memandikan mayit adalah keluarga. Boleh perempuan dimandikan lagi, boleh kalau bapaknya atau suami atau kenapa? Ada aib yang bakal dijaga di situ. Jadi kalau orang lain yang mandikan, apakah terjamin dia tidak menceritakan aib yang dia lihat? Tidak bisa dijamin. Jadi sebenarnya sunnah yang paling bagus, kita inilah yang mandikan keluarga kita. Rasulullah menyiramkan air kepada Zainab 3 kali, 5 kali, 7 kali. Air apa? Air bercampur daun bidara. Berarti suci. Kemudian al-ma'ul ladzi la tatakun najasah. Air yang terjatuh kepadanya najis, walau halatan, 2 macam. Al-aula an taghayyara najasah ta'mahu aw launahu aw rihahu wa huwa fi hasil halal la yajuzu tatahhiru bihi ijma'an. Yang pertama, berubah air itu warnanya, rasanya, baunya. Dalam keadaan seperti ini, air itu tidak suci lagi menurut ijma' ulama. Yang demikian air itu tidak boleh dipakai berwudu, tidak boleh dipakai mandi wajib. Asalnya ayyamul ma'ala itlaqihi bi alla yataghayyar ahadu awsafi. Masih tetap dikategorikan air mutlak walaupun terjatuh najis selama najis itu tidak merubah salah satu sifatnya. Warnanya, baunya, rasanya. Wa hukmu annahu tahirun mutahhirun. Dan hukumnya tetap adalah air itu suci dan mensucikan. Ini kasusnya adalah air yang terjatuh padanya kotoran sedikit saja, seperti bak mandi kita itu Pak. Ada nggak jaminan bak mandi kita nggak jatuh kotoran dari atas? Nggak ada kan? Kata cicak, tikus, atau yang lain-lain, ada laba-laba. Nggak ada kan? Selama air itu tidak berubah rasanya, baunya, warnanya tetap suci. Tapi kalau sudah berubah, tidak suci lagi. Itu hukumnya. Wa amma hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilil khubus." Rawahul khamsah. Nah, menurut Syafi'i, beliau membatasi kesucian air yang terkena najis dengan ukuran minimal 2 kullah. Berdasarkan sabda Rasulullah, kalau air kurang dari 2 kullah, tidaklah dia suci kalau terkena najis.
Apabila air cukup 2 bulan, tidaklah dia berubah karena terkena najis. Ukurannya begitu, Pak. 2 bulan kena air, kena najis yang sedikit, maka suci. Di bawah 2 bulan kena najis walaupun sedikit, tidak suci. Inilah pendapat Imam Syafi'i. 2 bulan itu berapa? Kalau orang Arab dulu bilangnya 2 hasta. 2 ini. Yang kalau disentimeterkan persegi lebih kurang 60 cm. Nah, bak kita sampai nggak? Bak kita di rumah, karena nggak kira-kira 60. Nah, kalau sampai penuh airnya kena najis, aman lah. Tapi walaupun sampai 1 meter, kalau cuma setengah, ya nggak juga. Menurut Imam Syafi'i. Oke, kita lanjut ke macam-macam najis. Yang pertama al-maitah, bangkai. Bangkai ini mata hatfa anti, mati karena tercekik. Air minhoi tazkiyati, maksudnya bukan karena disembelih. Wa yulhaku biha ma quti'a minal hayy, termasuk juga sesuatu yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Li hadis Abi Ubay, berdasarkan hadis Ubay, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqattu minal bahimah wa hiya hayyatun fa huwa maitatun. Apapun yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka kapan dia kencing berdiri, apa tujuannya dan karena apa. Kemudian, nah ini dia yang paling penting, wadi dan masi. Apa itu wadi? Ma'un abayadun sakhinun yakhruju ba'dal baul. Air putih agak kental yang keluar sesudah buang air, fayarsilu zakaruhu wa ansi wa yatawaddu wa la yaqtasil. Air kencing, biasanya habis kencing kita mau berdiri, adalah yang menyusuri, agak putih-putih. Ini biasa keluar kalau kecapean, stres, banyak pikiran. Kita nggak sadar ini, sering wadi keluar, agak putih, berlendir-lendir. Maka disunahkan sebenarnya ganti pakaian dalam itu sering-sering, Pak. Walaupun jelas nggak kencing, tapi kita takut wadi yang kencing. Jadi kalau kecapean, banyak pikiran, stres, mengangkat beban berat, wadi sering keluar. Nah inilah dia. Ini cukup kita cuci, tidaklah wajib mandi. Najis cukup dicuci, tidak wajib mandi. Lalu masi. Apa itu masi? Masi adalah ma'un abayadun lazzajun yakhruju inda tafkiri fil jima' atau indal mula'abah. Masi adalah sejenis cairan putih dan agak kental, lebih kental dari wadi, keluar karena nafsu rangsana. Orang yang berhayal nonton porno, mulailah mau bersetubuh, sebelum bersetubuh ada pemanasan dulu, ada pendahuluan. Pada saat pemanasan pendahuluan itu sudah keluar masi. Kalau laki-laki mungkin tidak kelihatan, tapi kalau perempuan mulai dia membanjiri bagian dalam untuk mempermudah masuknya kereta api. Nah, itulah masi. Nah kalau masi ini apakah wajib mandi? Tidak. Tapi dia najis. Kalau dia kena pakaian cuci, andai kata tidak sempat keluar mani tadi, maka tidaklah wajib mandi hanya karena masi. Itu dia. Jadi yang sering berhayal piktor, pikiran kotor, pikres, pikiran keras, keluar itu masi. Tidak wajib mandi. Kata Ali, ini ceritanya. Ali ini orangnya kuat, gagah, perkasa, berdalam berperang nggak pernah kalah, tapi ada kelemahannya. Lihat baik-baik hadis itu. Kata Ali suatu saat, kuntu rojulan masaan. Ya Rasul, aku ini laki-laki yang sering keluar masi. Padahal Ali ini kan menantu Nabi. Sebenarnya kalau kita baso-baso nih, boleh nggak bicara sama mertua gitu? Aku di tegangan tinggi nih, nggak bisa kan? Nah, tapi memang itulah. Kalau Ali ini cinta ilmu, nggak malu-malu dia. Makanya digelar dengan babul ilmu, pintunya itu. Nggak malu dia.
aku ini banyak kali keluar masjid ya Rasul. Udah terang sana. Pak Amar Turujulan ayas ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mengutus seorang untuk bertanya kepada Nabi. Ya, malu juga jadi bertanya. Baso-baso nggak bisa. Diutusnya orang untuk bertanya kepada Nabi. 5 kali binantihi, karena dia telah menikahi putri Nabi, mertua, tulang, mandi. Pasalah, maka ditanya oleh putusan itu. Fakola, tawaddo warsil zakaraka. Berwudulah kau Ali, dan cukup engkau cuci kemaluan. Jadi kalaupun sudah jelas keluar masih, tidak wajib mandi, cukup berwudu. Jadi keluar air kencing, keluar wadi, keluar masih, ini hanya membatalkan wudu, tidak membuat kita junub. Wajib dicuci, wajib berwudu, tidak wajib mandi. Nah, inilah hal-hal yang mungkin bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya, kadang-kala cuaca ini kan berubah dingin. Kita dalam keadaan berjunub. Bolehkah kita sebelum mandi kita merebus air, mencampur air untuk mandi wajib? Satu. Yang kedua, berwudu atau bersuci adalah menggunakan hadas besar dan hadas kecil. Mandi wajib adalah menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Bolehkah wudu digantikan dengan mandi wajib? Diulang lagi yang kedua. Wudu menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Mandi menghilangkan hadas besar. Apakah boleh kita mandi wajib aja nggak usah wudu? Oh, ya. Ya, baik. Yang pertama, kalau cuaca sangat dingin, boleh kita merebus air, boleh. Bahkan boleh tidak mandi, pakai tayamum saja. Salah satu yang membolehkan tayamum adalah tidak ada air. Ada air nggak bisa dijangkau, nggak bisa diambil. Atau ada air lebih penting untuk minum, termasuk minum binatang. Ada air tapi sangat dingin. Ada air tapi sangat panas. Nanti pas kebab tayamum kita akan belajar hal-hal yang membolehkan tayamum. Ada air sangat dingin, ada air sangat panas. Ada air lebih bagus untuk minum karena terbatas. Kita makan minum. Ada air tapi tidak bisa dijangkau, jauh ke dalam, nggak bisa ditimbang. Itu boleh kita tayamum. Jadi yang tadi kalau bisa mandi pakai panas bagus, kalau tidak tayamum boleh. Silakan. Saya pernah ke Tangkuban Parahu, pengalaman nih Pak, tolong jangan ketawa. Di Tangkuban Parahu itu banyak WC-WC umum dan tidak dituliskan itu air apa. Masuk kami di situ satu rombongan waktu pendidikan. Sama-sama karena namanya kita di medan panas, begitu di sana dingin, bawaannya mau buang air aja kan Pak. Begitu sampai Tangkuban Parahu, rame-rame turun dari mobil langsung serbu ke WC. Sampai di WC sebelah, aduh, kenapa aduh? Giliran saya, aduh. Rupanya Pak, air di WC itu air panas. Teriak satu itu. Nah, jadi yang begini Pak, mau mandi yang begini nggak bisa kan? Tayamum. Nah, itu kenyataan Pak. Jadi jangan dipaksa. Nah yang kedua, wudhu sebenarnya menghilangkan hadas kecil, bukan menghilangkan hadas besar. Yang menghilangkan hadas besar adalah mandi wajib. Jadi tidak bisa saling menggantikan. Tapi menanti ada hadisnya pada waktu kita belajar mandi wajib bahwa Rasulullah sebelum mandi wajib dia wudhu dulu. Tapi itu posisinya sunnah bukan wajib. Ya. Dan nanti sesudah mandi wajib beliau wudhu lagi. Kenapa? Pada waktu mandi wajib ini tangan sudah kena kemaluan. Kecuali bisa kita batasi pakai penghalang atau pakai kain. Ya. Nah, silakan. Ustaz, Ya. tadi yang mengenai air panas tadi Ustaz. Ya. Contohnya lagi kan, dia nggak bisa mandi air pagi-pagi subuh, banyak kan nggak ada air dingin. Jadi kan rebus air dulu, dicampur dengan air dingin, baru itu langsung mandi janabah tadi mandi itu. Bisa ya? Sah. Boleh ya? Ya, sah. Karena kan
Ya, ada yang alergi dingin ya. Iya, makanya dia pagi itu mandi apa kan dingin kali kan. Ya. Rebus air dulu dia kan. Baru campur sama air dingin. Ya. Baru mandi. Intinya agama tidak suka ada pemaksaan. Namanya dia sakit apa ya. Segala sesuatu yang berat pasti ujungnya mudah. Seorang sahabat dalam peperangan mimpi basah. Inilah hebatnya orang Arab. Perang berkecamuk Pak, tidur cuma beberapa jam, mimpi pula. Itu sering kali terjadi dalam hadis, banyak diceritakan. Lalu besok pagi mau subuh, dia bingung. Ini gimana ini? Saya mimpi basah, mau mandi dingin. Kalau di Arab sana itu Pak, kalau panas, panas sekali. Kalau dingin, dingin kali. Ini maaf yang belum pernah ke sana. Banyak yang belum ya? Sama. Kalau panas, panas sekali. Dingin, dingin sekali. Nah, dia bingung nih, aduh, ini kepala luka, dingin pula. Boleh nggak saya tayamum ya? Ditanya sahabat yang lain, macam mana menurut kalian? Boleh nggak saya tayamum? Kata yang lain, kamu kan masih sehat, kamu nggak bisa tayamum, kamu tetap wajib mandi. Mandilah sahabat yang mimpi basah tadi, kepalanya luka, matilah dia. Mati Pak. Sampai berita ini besoknya kepada Nabi, dipanggil yang suruh mandi tadi. Siapa yang suruh mandi? Si A, si B, si C. Celakalah kalian. Inilah kesalahan besar orang Yahudi, mengada-ada tanpa ilmu. Dan kalian nanti akan dituntut pertanggungjawaban. Kalian pun akan mati terbunuh, dikutuk Nabi Allah. Tahukah kalian, obat ketidaktahuan adalah bertanya. Nanti ada kita pelajari. Terus mestinya kalian bertanya. Jangan mengambil inisiatif berijtihad waktu itu masih ada Nabi. Tidak boleh. Masih ada Nabi, dia buat pendapatnya sendiri. Nanti kalian akan dibunuh. Menurut catatan sejarah, yang Nabi bilang kalian akan dibunuh juga mati dalam perang. Jadi banyak keringanan yang harusnya tadi dia boleh tayamum, tiba-tiba dia memaksakan diri mandi, wajib mati. Silakan. Ya. Tadi saya dengar itu orang musyrik itu katanya tadi najis. Iya. Itu tingkat kenajisan seperti apa? Apakah kita nyenggol dia, lalu kita batal, seperti apa gitu? Iya. Sama ya. Nah, Jadi ada dua pendapat. Bolehkah orang ini permasalahannya adalah pada masalah bolehkah orang non-muslim masuk masjid? Di situ dia mulai banyak masalah. Seperti kita lihat masjid raya itu sudah jadi wisata, yang banyak masuk ke situ boleh. Kalau masjid Istiqlal udah banyak yang begitu. Setiap kali peringatan hari besar yang masuk duta-duta besar, dan tidak semuanya muslim. Masjid raya lagi, waduh, baik. Saya pernah membuat tulisan tentang bolehkah orang kafir masuk masjid. Nanti kalau mau saya buktikan. Ya. Ayat yang mengatakan bahwa orang muslim itu najis adalah At-Taubah 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'adihim hadza. Wahai orang yang beriman, orang muslim itu adalah najis, maka janganlah dekat-dekat Masjidil Haram. Jelas lagi objeknya. Jangan dekat-dekat Masjidil Haram. Sesudah amihim hadza, sesudah tahun ini. Apa yang dimaksud amihim hadza? Fathu Makkah. Sesudah penaklukan kota Mekah. Dulu ceritanya, Ka'bah itu milik bersama sebelum ditaklukkan. Ka'bah itu milik seluruh agama, Yahudi, Nasrani, Majusi, seluruh yang nggak beragama pun Ka'bah milik bersama. Makanya karena milik bersama, masing-masing keyakinan menaruh patungnya di situ. Maka kekeliling Ka'bah itu ada 360 patung, mewakili 360 aliran kepercayaan. Nah, pada saat
Rasulullah di Mekah berdakwah, beliau tidak kuasa membersihkan Ka'bah itu. Jadi tetap saja yang tawaf di situ bukan cuma orang Islam, yang tawaf di situ juga orang kafir. Makanya ada tawaf jahiliyah. Semua orang di sana tawaf memuliakan Ka'bah walaupun dia tidak menyembah Allah. Bagaimana tawafnya? Tawaf jahiliyah adalah telanjang bulat. ALS, Al-Aqsa Jauh, gak ada yang lain. Nah, pada saat penaklukan kota Mekah itulah baru dibersihkan Ka'bah dari patung-patung dan tidak boleh lagi masuk ke Ka'bah itu kecuali orang barulah ayat ini turun. Mulai saat itu orang musyrik tidak boleh lagi masuk Ka'bah. Nah, di sini banyak perbedaan pendapat tentang kenajisan yang dimaksud. Ulama mazhab Hambali menerangkan, Imam Hambali tentang ini, tidak boleh bagi orang kafir masuk masjid. Larangan ini mencakup seluruh masjid, bukan hanya Masjidil Haram. Menurut Imam Hambali, seluruh masjid di dunia ini tidak boleh dimasuki orang kafir, karena menurut dia najis yang dimaksud najis betulan, seperti najisnya anjing dan babi. Menurut Maliki, kita lihat Maliki ya, mereka berpendapat yang orang yang bukan Islam tidak boleh masuk masjid, baik Masjidil Haram maupun masjid lainnya, melainkan jika ada keperluan. Nah, ini mazhab Maliki mengatakan tidak boleh, apapun masjidnya dimanapun tidak boleh, kecuali ada keperluan. Menurut Umar bin Abdul Aziz dan mazhab Zahiriyah, bahwa semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau melarang non-muslim masuk masjid orang Islam berdasarkan ayat yang menyatakan bahwa orang musyrik adalah najis. Dalam hal ini, ulama mazhab Zahiriyah memandang bahwa badan orang musyrik adalah najis, dipahami dari kebalikan sabda Rasulullah, badan orang mukmin bukanlah najis. Kan ada hadis tadi, siapa namanya sahabat, kita ini orang mukmin bukanlah najis. Maka kebalikannya, yang bukan mukmin adalah najis. Nah, Ibnu Abdissalam dalam kitab tafsirnya yang mengungkapkan bahwa yang dimaksud orang musyrik najis adalah najis layaknya anjing dan babi. Orang musyrik juga tidak mengenal mandi wajib ketika berhadas, maka mereka selalu dalam keadaan berhadas. Selain itu, Ibnu Abdissalam mengutip pendapat Umar bin Abdul Aziz dan Hasan al-Basri yang mengatakan bahwa bersentuhan dengan orang musyrik adalah membatalkan wudu. Ibnu Abdissalam. Nah, itu kita lihat lagi yang lain. Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan Rafi'i? Mereka berpendapat larangan orang musyrik memasuki masjid bersifat khusus bagi Masjidil Haram saja. Masjid lain boleh. Masjid lain boleh kalau ada keperluan, termasuk dimasuki orang Yahudi dan Nasrani. Boleh kalau ada keperluan, menurut tafsir Al-Qurtubi, dan demikian juga dalam tafsir Ibnu Atiyah. Menurut Imam Syafi'i, Rasulullah SAW mengutus beberapa penunggang kuda ke arah Najd. Tiba-tiba utusan itu kembali dengan membawa tawanan yang bernama Sumamah bin Usal. Ada tawanan yang masih kafir namanya Sumamah bin Usal. Lalu diikatlah di tiang masjid. Nabi sendiri mengikat tawanan yang masih kafir di tiang masjid. Berarti boleh. Maka pendapat Imam Syafi'i, boleh orang non-muslim masuk masjid kalau ada keperluan. Seperti tadi, karena dia tawanan, waktu itu penjara belum ada. Di sini tingkat keperluannya kita lihat. Waktu itu penjara belum ada kan? Semua urusan masih di masjid, musyawarah di masjid, jual beli di masjid, menyimpan barang di masjid, menyimpan tawanan di masjid. Akhirnya Nabi mengikatnya di masjid karena keperluan. Imam Hanafi, menurut Imam Hanafi, larangan kaum musyrik masuk masjid adalah khusus kaum musyrikin yang menyembah berhala dan khusus kepada Masjidil Haram saja. Maka Yahudi dan Nasrani boleh memasuki masjid lainnya apabila ada keperluan. Nah, yang dimaksud musyrik menurut Imam Hanafi adalah orang yang masih menyembah patung. Kalau Yahudi Nasrani bukan musyrik, tapi ahli kitab, maka mereka bukan najis, kata Imam Hanafi. Yang najis yang dimaksud ayat adalah orang yang masih menyembah berhala. Ibarat kita kalau di daerah Batak ini apa namanya, Parbenu. Nah, itu kata Imam Hanafi. Kata Ibnu Katsir bahwa larangan orang kafir masuk
Ibnu Katsir membolehkan dan tidak menajiskan orang musyrik seperti najis anjing dan babi. Demikian Imam Hanafi, demikian juga Imam Syafi'i. Tapi yang menajiskan itu adalah Imam Hambali. Menajiskan orang kafir, persentuhan juga membatalkan wudu. Kemudian apalagi ulama dari mazhab Maliki, ada sebagian mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian Ibnu Abdis Salam. Nah, kita lihat penjelasannya panjang lebar. Silakan Pak. Tadi Pak Ustaz sudah menyebutkan ada beberapa mazhab yang tidak seorang pun untuk memerintahkan taklid padanya. Iya. Jadi bagaimana hukumnya kalau ada seseorang yang taklid kepada seseorang atau satu golongan sehingga untuk diajak yang lain. mendengar pengajian-pengajian yang lain pun nggak mau kecuali kepada apakah gurunya, apakah ustaznya atau kelompoknya. Nah, ini gimana hukumnya Pak Ustaz? Ya. Terus yang kedua tadi ada salji, magi, lawak. Ya. Nah, apakah air es juga termasuk di dalam barat tadi? Ya. Baik. Oh, itu air keras. Boleh berwudu dengan air keras. Bahasa Malaysia air keras itu es. Jadi ibu-ibu air keras boleh berwudu ya, boleh diminum, halal ya. Ya. Es batu. Air keras bahasa Malaysianya ya. Kalau kulkas kan lebih sejuk. Kalau mau terhibur Pak sering-sering buka channel Malaysia lucu-lucu. Jadi samanya itu Pak, yang dimaksud salju itu adalah es. Nah inilah Pak, menutup diri. Mari kita lihat firman Allah ini. Ini renungan kita semua ini. Semua kita kenal. Wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Penyakit kita semua sekarang. Dirikanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan golongan mereka. Ya, Pak. Kalau udah ikut pengajian di sana, udah itulah yang paling benar. Gurunya itulah yang paling buruk. Tak ada lagi yang benar. Yang lain itu nggak tahu apa-apa itu. Salah yang lain. Kalau udah ikut mazhab A, mazhab inilah yang paling benar. Mazhab yang lain itu salah. Bid'ah semua yang lain. Ini yang benar. Padahal ulama mazhab tidak pernah mengatakan kami yang paling benar. Imam Malik mengatakan ini kitab saya Al-Muwatta. Kalau ada kesalahan tolong dikoreksi. Kalau ada yang lebih baik tolong diikuti yang lebih baik. Itu kata Imam Malik. Syafi'i juga pendapatku ini adalah pendapatku. Kalau ada pendapat yang lebih bagus ikuti yang lebih bagus. Hambali sama, Hanafi sama. Kenapa di bawah ini merasa kita kan harus ikut ini, harus ikut ini. Padahal mereka tidak. Asobiyah ini penyakit. Asobiyah merasa bangga dengan diri dan golongan, sehingga kebenaran itu dia tutup darinya. Seakan-akan sumber kebenaran cuma satu, yang lain itu tidak benar, ini tidak benar. Ilmu itu bagi orang yang cinta ilmu, kata Rasulullah, seperti luqtah, seperti barang yang terjatuh di tengah jalan, namanya luqtah. Ambil di tengah jalan aja, ambil ilmu. Jangan memandang dari golongan mana, guru siapa, umurnya berapa, pengalamannya. Ilmu itu ambil seperti barang yang terjatuh. Jadi jangan menutup diri. Ini bahaya penyakit umat. Allah sebutkan dalam Rum 31-32. Setiap golongan merasa paling benar. Kalau ustadz dari golongan dia datang, dia rapat-rapat. Masya Allah. Ustadz yang lain pulang. Jadi banyak penyakit kita itu. Makanya saya ini Pak berusaha sekarang menggabung sekian banyak pengajian di Medan. Saya datangi semua. Malam Sabtu ada pengajian
pengajian, saya datang. Malam Selasa ada pengajian di Sungai Rotan, pengajian tauhid, ribuan orang Pak, saya datang. Malam Minggu pengajian di Wisu. Satu-satunya masjid di Sumatera Utara jamaah maghribnya jauh lebih banyak dari jamaah Jumat di masjid kita ini. Satu-satunya masjid 5 waktu rame, Wisu. Jalan Gajah pindah ke Wisu. Sekarang namanya bukan jamaah Jalan Gajah lagi, Jalan Wisu. Apa Jalan SM Raja Wisu. Saya datang, ikut. Habis dari situ malam Minggu saya bergeser ke komplek wartawan. Pengajian Al-Ittihad yang dibimbing oleh Ustaz Hafiz Yazid. Datangi semua. Lalu saya pernah ketemu dengan teman di Wisu. Di tempat saya pun ada pengajian. Bapak tinggal di mana? Di komplek wartawan. Itulah rombongan pengajian itu kan. Loh, kok dibilang rombongan pengajian itu? Dia tinggal di situ dan dia tidak pernah ikut. Kenapa? Dia merasa pengajian dia itu yang lebih baik. Jadi saya berharap kita semua yang ada di sini jangan kena penyakit asal ini berawal dari setan, merasa diri paling baik. Baca Rum 3132. Semua ahli tafsir menafsirkan ini dengan sangat panjang lebar. Penyakit umat banyak tapi tidak menyatu. Seperti tumpukan pasir. Tahu tumpukan pasir Pak ya? Menggunung tumpukan pasir. Kuat tidak? Hah? Tidak, karena dia terpecah-pecah. Bahasa Mandarinnya silent majority. Banyak tapi terpecah-pecah. Oke lah Pak. Terbang. Kalau di Arab sana banyak gunung pindah. Aneh kan Pak ya? Gunung pindah, dia embus angin Pak. Kenapa? Gunungnya pasir. Begini-begini itu. Nah, kita jangan lagi. Baca Rum 3132. Penyakit yang luar biasa. Kata Rasulullah, aku pernah meminta kepada Allah 3 macam. Yang pertama, aku minta kepada Allah agar diberikan kekuatan kepada umatku sehingga tidak bisa dikalahkan musuhnya. Allah kabulkan. Yang kedua, aku meminta agar umatku jangan ada yang mati kelaparan. Allah kabulkan. Yang ketiga, aku minta ya Allah jangan menjadikan umatku pecah belah. Tidak, Allah kabulkan. Ada hadis itu Pak. Rasul meminta jangan jadikan umatku berpecah belah. Yang ini tidak dikabulkan Allah. Maka kemudian Rasul bersabda, telah pecah kaum Yahudi kepada 71 golongan, telah pecah kaum Nasrani kepada 72 golongan, telah pecah Islam umatku kepada 73 golongan. Dan semua itu akan masuk neraka kecuali satu. Itulah mahiyah sunnati. Itulah yang sesuai dengan sunnah ahli sunnah wal. Sayangnya yang 73 pun bilang kamilah ahli sunnah itu. Jangankan malaikat, setan pun bingung. Tukang goda pun bingung loh kok begini. Maju kali. Nah inilah Pak. Janganlah kita berbohong. Yang dimaksud Nabi sebenarnya bukan 73, banyak kali. Di Sumatera Utara loh berapa kali? Ini di Batubara lagi laporan Ketua MUI tadi malam. Di Batubara ada lagi golongan namanya pengajian Islam Ka'fah. Baru saja ini orang MUI di Batubara malam itu menyidang Islam Ka'fah. Apa itu Islam Ka'fah? Islam yang sepertinya melihat kepada hakikat Islam, bahwa Allah dengan kita itu sama, menyatu. Zat Allah ada dalam diri kita, sifat Allah ada dalam diri kita, asma Allah ada dalam diri kita. Maka ingatlah Allah dalam dirimu. Wazkur rabbaka fi nafsika. Ada pula ayat. Ingatlah Allah dalam dirimu. Jadi tak perlu sholat lagi. Iya, Islam Ka'fah. Kemudian Allah itu setiap saat berbicara, tak pernah berhenti. Betul, tak salah. Dan Al-Quran hanyalah salah satu pembicaraan Allah. Betul, Al-Quran hanyalah salah satu kalam Allah. Ada kalam yang lain yang diterima lebah, yang diterima semut, yang diterima malaikat, jin, ya kan?
Setiap saat Allah itu berkata-kata, nggak pernah berhenti berkata. Nah, pada saat kita membaca Al-Quran, samalah kita sedang berdialog dengan Allah. Maka di saat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Memang dalam tafsir juga ada dikatakan Yasin itu ya ayyuhan nas. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana, penuh hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah termasuk rasul. Pada saat kita membaca innaka laminal mursalin, Allah sudah melantik kita dari rasul. Paham Islam tak Pak? Maka semua orang Islam adalah rasul. Kan kita tadi baca Quran itu sama dengan berbicara langsung dengan Tuhan. Maka Tuhan bilang, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah rasul. Nah, kalau nanti giliran ayat tentang neraka, engkau masuk neraka. Lucu ini. Nah, alhamdulillah MUI udah ke sana. Kebetulan tadi malam datang Ustaz Profesor Ramli Wahid yang cerita di pengajian Kabupaten Dawan itu, kita udah fatwakan sesat. Jadi inilah bahaya asobia itu ya. Jadi saya harap kepada kita semua, ikutilah pengajian yang mana saja, ambil yang baiknya. Pengajian apapun itu tidak mungkin baik 100% karena manusianya yang ngisi, termasuk pengajian kita ini. Tak baik 100% itu. Pilah, ada filter. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Itu Pak. Dalam masjid ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Keluar masjid ambil Pak apa yang tidak punya. Jangan yang lain. Masih ada Pak? Ya, baik. Masih ada? Oke, singkat saja ya. Waalaikumsalam. Ini mengenai darah, di sini kan disebutkan adapun darah yang keluar dari tubuh adalah najis. Ya. Semuanya yang terkena harus wajib disucikan. Ya. Apabila ada satu penyakit yang sekiranya masih terus keluar darah, itu gimana? Ya. Darah yang dimaafkan ada, darah yang sedikit. Seperti darah yang keluar sedikit mencat cerewet, mencat jerawat misalnya kan, atau terluka sedikit lalu dia tidak mengalir, itu dimaafkan. Kalau lukanya mengalir, mau sedikit mau banyak, yang namanya mengalir tetap najis. Kalau kita lagi sholat ada bisul pecah, itu bukan cuma darah, ada nanah. Berhenti sholat, cuci baru sholat. Kalau lagi sholat mukul nyamuk, kualitas sholat kita kan begini, Allahu Akbar. Khusuknya itu kan paling 1-2 detik. Habis itu ada nyamuk kelihatan, berdarah kan? Dimaaf. Najis tapi dimaaf, lanjut saja, nggak usah berhenti sholat. Nah baik, barangkali ya. Ustaz, kalau kita dalam keadaan sholat, kita bersendawa, keluar kita merasa ini ada sesuatu yang agak keluar dari rongga kita itu membatalkan sholat atau gimana? Tidak membatalkan sholat, kecuali yang membatalkan itu bekas-bekas makanan sisa di gigi. Makanya memang sunnah kita berkumur-kumur bersihkan gigi ya. Ada sisa di gigi, biasa kita congkel-congkel pakai lidah, keluar telan enak juga. Biasa cuil daging pun batal ya. Iya. Jadi pastikan gigi kita bersih sebelum sholat. Itu membatalkan sholat. Ya baik, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma alhimna rusdana wa a'inna min syarri nafsina. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmah wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah was sakinah was sa'adah wal barakah wal maghfirah ala hadhihi al-jama'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kekurangan kesalahan saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita
tentang air dan najis pada pagi hari ini. Insya Allah di pertemuan 2 minggu yang akan datang kita akan melanjutkan dengan bab wudu toharoh. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kifayah.